andai yang 221.000 tadi, 924 tadi, jumlah sujud kita di rumah Allah ini, di musala apa? Musala Al-Mabrur ini kita lakukan sebanyak 21. Kalau ditambah dengan sholat sunat, kita bulatkan menjadi 22.000. Alangkah luar biasanya bapak-bapak, ibu-ibu. Dan sujud sebanyak 22.000 kali selama bulan Ramadan. Dilanjutkan lagi oleh Dr. Muhammad Al-Farizi ini, andai kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, maka 22.000 jumlahnya kita minta ditunjuki jalan yang lurus. Kemudian kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kita bersumpah, berikrar, berjanji 22.000 pula jumlah banyaknya. Kemudian kita baca lagi Rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah ampuni dosaku, sayangi aku, kasihi aku, tambahkan rezekiku, maafkan kesalahanku. 22.000 pula jumlahnya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih, apa yang membuat orang menjadi keluar bersih, suci setelah Ramadan? Inilah rahasia terbesar, rahasia dasar di bulan suci Ramadan ini. Jangankan 22.000, kita menadahkan tangan kepada Allah setiap malam dalam satu bulan. Satu kali saja kita menadahkan tangan kepada Allah. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni aku, maafkan aku, tambahkan rezekiku, murahkan urusanku. Satu kali saja kita sampaikan dengan sungguh-sungguh, sudah dikabulkan oleh Allah. Apalagi 22.000. Yang kedua, satu kali saja kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Kalau diucapkan dengan penuh sungguh keikhlasan, dikabulkan oleh Allah. Apalagi 22.000 kali. Satu kali saja kita minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka dikatakan siapa yang masuk kepada bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, diampuni oleh Allah. Maka wajar kalau bulan Ramadan ini dikatakan bulan penuh keampunan, bulan mahfirah, bulan yang banyak bonus. Berikutnya bapak-bapak sidang jamaah tarawih yang sangat dirahmati oleh Allah. Kita tahu ini musala adalah rumahnya Allah. Rumah Allah itu di muka bumi ini. Dalam hadis Bukhari nomor 6151 diriwayatkan, rumah Allah itu sesungguhnya rumah Allah itu di muka bumi ini adalah masjid, adalah musala-musala. Rumah Allah itu adalah masjid. Siapa yang masuk ke rumahku, ke masjid, berarti tamu Allah. Kita ulangi bapak-bapak sidang jamaah tarawih, siapa yang masuk ke masjid ini, ke musala ini, ke musala Al-Mabrur ini adalah tamu Allah. Ingat, kita beri tanda kutip tamu Allah. Pertanyaan kita bapak-bapak ibu-ibu, jangankan menjadi tamu Allah, menjadi tamu bupati saja kita sudah bukan main, muncul kebanggaan di hati. Menjadi tamu camat saja kita bangga di hati. Menjadi tamu wali negari saja, bapak anggota DPRD, ibu anggota DPRD atau gubernur saja kita bukan main bangga. Apalagi menjadi tamu presiden. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Mau kemana ke Jakarta? Mau ketemu Pak Presiden Jokowi. Bukan main hebatnya. Kita selama
lebih kurang 3,5 jam menjadi tamu Allah. Bangganya kita, senangnya kita, bahagianya kita bapak-bapak jamaah yang sangat dirahmati oleh Allah. Adakah yang merasa tidak bangga dengan menjadi tamu Allah? Adakah orang yang merasa tidak bangga ketika menjadi tamu presiden, menjadi tamu gubernur, wali kota? Saya rasa semua orang merasa senang ketika menjadi tamu pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Pak Haji Calni saja kemarin waktu anggota DPRD bertamu ke Kementerian Dalam Negeri, dijamu oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Senang bukan main Pak Haji Cal. Kemudian selesai acara minta foto-foto dengan Bapak Menteri. Besok ketemu lagi dengan Menteri PU karena mau buat jalan di Subuntua di Galugua. Di Kapur 9 ketemu lagi dengan Menteri PUPR. Habis itu foto-foto lagi. Wah, kami ketemu Menteri. Masuk ke rumah Menteri, masuk ke ruang Menteri, masuk ke gedung Menteri. Sudah senang. Sekarang masuk ke rumah Allah. Menjadi tamu-tamu Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat dirahmati oleh Allah, yang jadi tanda tanya kepada kita, dunia terbalik seakan-akan hari ini. Adik-adik kami yang muda, kami bangga ada di masjid menjadi tamu Allah. Lihat rekan-rekannya pada jam yang sama hari ini, dia menjadi tamu diskotik, dia menjadi tamu di kafe-kafe, dia menjadi tamu di diskotik, di kedai-kedai pada ketika orang melaksanakan tarawih. Tetapi adik-adik remaja sampai ke belakang banyak saya lihat saat ini dia menjadi tamu-tamu Allah. Adik-adik yang remaja ketika masuk ke kafe menjadi tamu diskotik, tamu kedai, berapa uang sekali habis? Mungkin 200.000 paling sedikit. Keluarnya perut kenyang, setelah itu tidak dapat apa-apa. Menjadi tamu Allah, masuk ke musala mabrur ini. Sudahlah masuknya gratis, sampai di dalam berlimpah bonus. Kalau di rumah kita sholat sendirian hanya dapat 1, di musala ini kita dapat 27. Berlimpah bonus. Keluarnya tidak bayar, keluarnya malah dapat surga, keluarnya malah dapat ketenangan jiwa, keluarnya malah dapat keampunan, keluarnya malah dapat kebahagiaan. Ketika menjadi tamu-tamu di kafe, apa yang dapat keluar? Maka hari ini dunia seakan-akan sepertinya mau jadi terbalik. Dia mau minta surga, dia mau minta diampuni dosanya, tapi tidak mau menjadi tamu Allah. Allah sudah sediakan rumahku di dunia ini, di muka bumi ini adalah masjid, rumah-rumahku adalah musala-musala, tempat-tempat ibadah. Itu adalah rumahku. Jika mau mengunjungku, datang ke rumahku, masuk ke rumahku. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada zaman Rasulullah ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Tapi andai saya ceritakan kisah ini, mohon bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak kecil jangan tersinggung. Nanti dikira anaknya pula tidak seperti itu. Bagaimana ceritanya? Ada seorang bapak bawa anaknya ke masjid. Sampai di masjid, setelah selesai bapaknya melaksanakan sholat wajib, sholat sunat, zikir dan berdoa, bapak ini keluar. Dibawa anak ini keluar. Tidak mau, setiap mau keluar jendela nangis. Setiap mau digendong keluar nangis, dibujuk-bujuk, tidak mau juga. Sampailah bapak itu sehabis subuh, sampai mau sholat maghrib, tidak mau keluar juga. Mutar-mutar, tetapi ketika dilepas dalam masjid, wah riangnya bukan main, gembira, lari kiri, lari kanan. Tetapi bapaknya digendong lagi, dilarikan keluar, sampai di luar nangis, meraung-raung sejadi-jadinya. Maka datanglah setan berbisik ke bapak ini. Apa kata setan? Hai bapak, ada kedai di depan masjid itu.
engkau curi sebuah kurma di sana. Ambil diam-diam sebuah kurma di sana. Kemudian kasihkan kepada anak kamu. Maka bapak ini tinggal kalah anaknya bermain-main di masjid. Anak laki-laki berusia 5 tahun. Kemudian dia curi kurma. Di depan masjid itu ada sebuah kedai. Kemudian sampai di masjid dikasihnya, dipanggilnya anak. Ya Rahman, Rahman kesini, Rahman kamu mau ini? Oh mau Pak, apa? Ini dikasihlah buah kurma dimakan. Selesai memakan buah kurma yang dicuri oleh sang bapak, anak tadi dibawa keluar. Anaknya tidak nangis. Senang hati bapaknya, anaknya tidak nangis. Maka orang bertanya kepada sahabat, kenapa ya Rasulullah kok ada begitu? Maka dijawablah oleh Rasulullah, wahai sahabat, ketahuilah anak itu suci, bersih, bebas dari dosa dan noda. Ketahuilah anak itu tidak ada dosa. Dan ketika dia tidak ada dosa, ketika dia suci, hatinya tenang di dalam masjid. Dia bahagia tinggal di masjid. Dia bahagia sholat di masjid. Dia bahagia duduk di masjid. Tetapi ketika dimasukkan barang yang haram ke dalam tubuhnya satu saja, maka dia lari keluar. Tidak betah. Cepat keluar. Ini suatu kiasan yang bisa kita ambil hikmahnya. Apa maksudnya? Siapa orang yang tidak betah duduk di masjid? Dan apa bedanya orang yang betah dengan yang tidak betah duduk di masjid? Orang yang betah duduk di masjid seperti kita-kita ini sudah dipastikan hati kita jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak betah di dalam masjid. Saya ulangi bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang betah di dalam masjid seperti kita-kita ini, apalagi melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, sudah dipastikan hatinya berbeda dengan orang yang tak mau ke masjid. Logika sederhananya bapak-bapak, ibu-ibu semua, apa logika sederhananya? Di dunia saja kaki kita berat untuk melangkah ke masjid. Di dunia saja hati kita berat untuk masuk ke masjid. Ke rumah Allah, di dunia saja kaki kita berat. Apalagi masuk surga di kampung akhirat. Di dunia saja berat. Apalagi di hari akhirat. Oh, kita kuat. Sanggup terabas, sanggup naik gunung, sanggup goes, sanggup bersepeda, sanggup bawa mobil. Ini kan masjid ini kan sering persinggah mobil. Sanggup bawa mobil 4 jam, 5 jam. Tetapi ratusan masjid dia lewati sepanjang jalan. Ratusan rumah ibadah tak sanggup melangkah untuk 10 langkah saja. Apanya yang berat? Bukan hanya kakinya yang berat, tetapi adalah hatinya yang berat. Jiwanya yang berat. Ketika hati berat ke masjid, kaki berat ke masjid, pikiran pun akan berat ke masjid. Ketika semuanya menjadi berat ke masjid, enggak jadilah kita ke masjid. Orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, pasti hatinya ringan di masjid. Pasti dia tenang di masjid. Semakin lama dia di masjid, semakin menjadi zikirnya. Semakin dia sujud di masjid, semakin tersentuh hatinya dan semakin menangis jiwanya, semakin menyesali dosa-dosanya akan kesalahan-kesalahan masa lalu. Inilah rumah Allah. Resah dan gelisah di rumah, masuklah ke rumah Allah, akan ada ketenangan. Oh, takut miskin Pak Haji Cal. Ketika azan berkumandang, tutup kedainya itu. Jangan takut orang tidak membeli gambir Pak Haji. Siapa yang ngasih rezeki Pak Haji? Allah yang ngasih rezeki. Jangan kira orang lain yang ngasih rezeki. Ketika dikasih Pak Haji Cal oleh Allah rezeki, maka berlimpah gandalah rezekinya. Siapa yang menutup rezeki Pak Haji Cal? Gambir jatuh, Allah yang menutup. Makanya jangan lari dari rumah Allah. Takut orang tidak membeli gambir kita, takut bisnis kita tidak maju, lari ke masjid, tengadahkan tangan di masjid, sujud di masjid, bertahlil di masjid, bertahmid di masjid. Itu kuncinya Pak Dicai. Sehingga terbangun pula lah musalah ini sama Pak Dicai. Itu contoh begitu. Bonus berlimpah di sini. Oh, ibu-ibu di rumah anaknya nakal, anaknya bandel, bawa ke masjid. Tak mau ke masjid, bapak ibu yang ke masjid berdoa di masjid, meminta
insya Allah apalagi selama bulan Ramadan ini kita mempunyai namanya second all, ada usia yang kedua. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Kita punya usia yang kedua, dapat malam Lailatul Qadar. Bertambah 84 tahun amal ibadat kita. Andai kita meninggal umur 60 tahun ditambah 84 tahun, maka kita sama dengan meninggal 144 tahun. Bertambah lagi dapat besok malam Lailatul Qadar, bertambah 84 tahun lagi. Kalau kita bisa menikmati Ramadan 30 tahun, dapat 10 tahun saja, 840 tahun usia kita, ibadah kita yang menjadikan second all, usia yang kedua yang telah diberikan Allah setelah kita meninggal. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang sangat kami hormati, maka jangan tinggalkan masjid. Jangan tinggalkan masjid. Jangan hanya tarawih, isya, subuh 5 kali semalam seharusnya kita di masjid. Berzikir harus di masjid, meminta kepada Allah di rumah Allah. Ini rumah Allah, bukan rumahnya pengurus yang buat masjid. Ini bapak bilang bapak jadi pengurus rumah bapak, salah. Oh panitia, rumah panitia Pak Dical uangnya banyak, dia rumah dia, salah. Kalau dia masih mengatakan rumah dia tidak akan pernah dapat pahala yang berlipat ganda. Siapa yang menyumbang banyak di sini 100 juta, 200 juta, itu masjid saya, musala saya, tidak akan pernah dapat apa-apa di hari akhirat nanti. Karena ketika ini sudah kita serahkan ke orang umum, kita ikhlaskan, besok pahalanya akan mengalir. Itulah yang akan terima. Masjid musala banjir bonus. Ketika muazin berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 100 orang hadir, muazin dapat pahala 100 orang, dikalikan 27 kali lipat. Ketika imam di depan berdiri, jadi imam, ada jamaahnya 100, sebanyak 100 imam dapat, dikalikan 27, sudah 270. Ada garing, ada tukang sapu-sapu. Jangan hina Pak, Bu, jadi tukang sapu di masjid, di musala jangan hina. Dapat bonus tukang sapu, tukang musala. Tetapi nan wak sedihkan kini apa? Sadih wak lihat perilaku orang Islam. Apa tu na sadih apa? Masjid rumah Allah itu dia datangi bukan untuk ibadah, bukan untuk berzikir, bukan untuk mencari amal. Untuk apa? Buang air besar, berak. Habis berak terbang. Nanti disuruh pengurus membersihkan. Saya ketemu beberapa kali Bapak Ibu, karena sering saya mondar-mandir ke Padang, mampir di suatu WC di musala. Kadang-kadang saya lambat karena saya harus siram itu tahi yang berbulat-bulat yang kuning-kuning itu, tidak disiram sama orang di masjid, saya siram. Sampai saya kembali ke mobil mungkin lebih setengah jam, anak saya tanya, kok lama betul Pak? Kenapa Pak? Ya Pak kan sholat itu kok lama sekali. Tadi Papa siram WC. Kenapa WC? Tidak disiram sama orang. Alangkah durhakanya kita. Durhaka baji. Masaji sampai buang air gadang, masaji sampai buang air ketek. Sudah itu dah namu menyiram lain. Rumah Allah ini. Jangan sembarang-sembarang. La'anallah. Allah melaknat orang-orang yang berperilaku demikian. Memang pengurus itu kerjanya, tukang bersih itu menyiram-nyiram buang air kita. Harusnya kita datang ke masjid untuk ibadah, bukan untuk mengantarkan berak, buang air kencing, nanti disuruh orang menyiram. Ini cara beragama, cara pandang yang salah, cara tingkah laku yang salah, kondisi hari ini. Tapi tolong pengurus yang tukang bersih sabar-sabar. Kalau ada yang kayak gitu sabar, bersihkan aja sambil bertalir. Masya Allah, bersihkan aja, dapat pahala kok. Ikhlas saja, jangan ngupek-ngupek. Karena putih gitu Bu ya. Kadang-kadang sandalnya naik ke masjid, ngupek-ngupek, marah jahat, ikhlas saja. Karena Allah sudah sediakan banjir bonus siapa yang masuk ke dalam masjid. Demikian saja, semoga dapat kita ambil iktibarnya. Faqtabiru ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.